Persoalan Amerika dengan Iran ini jangan sampai mengalihkan isu tentang tetap diambil alihnya Palestina. Beberapa akhir ini kondisi Palestina sama, bahkan semakin mengkhawatirkan. Kita berharap dari perdamaian tersebut bantuan bisa masuk untuk Palestina. Dan yang terpenting sekali adalah bagaimana mengakui kemerdekaan Palestina. This video is a historical study and global geopolitical analysis for educational purposes. Any mention of groups refers strictly to political entities and historical records, with absolutely no intent to promote hatred, incite violence, or discredit any race, ethnicity, or religion. Dan beranikah Amerika memberikan ultimatum? Jangankan ultimatum, beranikah Amerika memberikan sanksi kepada Israel? Itu inti poin kita. Persoalan Amerika dengan Iran, dengan kekuatan Iran dan Amerika, kita jangan sampai tertipu dengan persoalan ini. Satu sisi kita melihat dalam kacamata orang hari ini, oh alhamdulillah Amerika dan Iran sekarang berdamai, ekonomi mulai naik atau turun. Insya Allah rupiah mulai naik, mulai tinggi, minyak mulai masuk. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita berpikir dengan Irak, dengan Palestina ya? Lebih baik mana? Berdamai Amerika dengan Iran, Palestina tidak dapat apa-apa, atau tidak berdamai dengan Iran, tapi Palestina bisa kita bantu dengan kuat. Kita kan nggak tahu. Nah, disinilah Pak poin pentingnya. Tapi kata sebagian orang kita harus optimis bahwa Amerika bisa. Itu yang harapan Pak. Tapi sejauh ini pengkhianatan itu selalu terjadi. Pengkhianatan itu tak pernah tidak terjadi, selalu terjadi. Bahkan tidak pernah mereka menepati janji. Hampir tidak pernah mereka menepati janji. Poin pertama itu. Yang kedua kita lihat, masalah utama Palestina tetap belum selesai. Status Gaza, pendudukan, keamanan Israel, hak rakyat Palestina dan pembentukan negara Palestina masih membutuhkan kesepakatan antara pihak terkait. Kesepakatan Amerika dan Iran tidak otomatis mengatur Palestina. Jadi sebenarnya kalau kita boleh berbicara lebih bahwa perdamaian itu hanya untuk kepentingan politik setiap negara yang terikat, bukan terkhusus Palestina. Bukan. Bahkan di dalam perjanjian tersebut Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tak ada tentang di situ kesepakatan tentang Palestina. Tidak ada. Kita lihat. Apakah ada kesepahaman mereka dalam poin Palestina di situ? Dari 14 kesepakatan Amerika Serikat dan Iran tidak ada satupun yang menyebutkan tentang Palestina. Ada kemungkinan, ada apa kemungkinan? Kemungkinannya adalah negosiasi dan gencatan senjata melalui Iran. Ini pun kalau Iran mengedepankan kepentingan Palestina. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Baik. Ini yang harus kita pahami dulu. Ada poin penting lagi bagi mereka. Ada apa poin pentingnya? Poin pentingnya adalah pemulihan ekonomi Iran. Iran mengancam Amerika hanya ingin bagaimana pendapatan mereka, uang mereka yang selama ini dibekukan dicairkan. Kesepakatan itu sudah dipenuhi. Setengah daripada uang yang dibekukan oleh Amerika itu sudah dicairkan. Lebih kurang 25 miliar US dollar kalau tak salah dalam sejarah, dalam berita tersebut dicairkan. Masih ada yang belum. Nah, apa pesan penting bagi kita? Pesan penting bagi kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Persoalan Amerika dengan Iran ini jangan sampai menjadi mengalihkan isu tentang tetap diambil alihnya
Beberapa akhir ini kondisi Palestina sama, bahkan semakin mengkhawatirkan. Kita berharap dari perdamaian tersebut bantuan bisa masuk untuk Palestina. Itu yang pertama. Yang kedua, pemulihan ekonomi Palestina. Dan yang terpenting sekali adalah bagaimana mengakui kemerdekaan Palestina. Baik. Sekarang kita lihat lagi hadis yang tadi kita sampaikan. Apa kata Nabi? Kata Nabi, kalian tidak akan, Jabir berkata, kalian tidak akan melihat Dajjal sampai kalian akan menaklukkan kembali Romawi. Di sini tak disebutkan siapa Romawi di situ. Amerika kah? Turki kah? Italia kah? Prancis kah? Inggris kah? Bisa jadi yang dimaksud adalah Konstantinopel nanti, Istanbul pada masanya ketika menjadi yang harus ditaklukkan kembali, atau justru yang dimaksud adalah mereka itu sekarang, Eropa itu sekarang. Baik, tetapi Bapak Ibu, seperti yang dikatakan tadi, Allah pasti akan memenangkan kalian. Dari poin yang pertama tadi, hadis yang kita sampaikan tadi, Allah memenangkan kita umat muslim atas Persia, atas Romawi, atas semenanjung Arab. Dalam setiap perperangan Islam diberikan kemenangan. Ada poinnya, ada. Semangat juang. Kita belajar dari Palestina Bapak Ibu. Saya tidak tahu kalau kondisi Palestina itu terjadi di Indonesia, kita ini seperti orang apa kita tidak tahu. Kalau kita lihat mereka, apa jawaban anak-anak Palestina? Kami tak butuh kalian lagi sudah. Kami hanya bisa mempertahankan negeri kami, di mana tempat kami dilahirkan. Bahkan di sini ada tanah haram yang harus kami jaga, Masjidil Aqsa. Mereka tak pernah lagi berpikir tentang apa? Tak pernah mereka berpikir tentang mobil, tak pernah berpikir tentang motor, judi online, game online. Untuk makan saja mereka sudah cukup merasa apa? Dan mereka merasa cukup bahagia ketika, mohon maaf, mereka dalam kondisi yang mampu membaca Al-Quran dengan baik, mereka sudah bahagia. Jadi jangan pernah tertipu Pak dengan kondisi seperti ini. Ini kondisi yang harusnya kita lihat bersama. Memang pada sebelum perjanjian sebelumnya sempat dilakukan kesepakatan atau genjatan senjata, tetapi tak terjadi. Banyak para pengkhianat. Perhatikan hadis Nabi. Umranu Baitul Maqdis wa khurabu Yathrib khurujul malhamah wa khurujul malhamah fathul Qastantiniyah wa fathul Qastantiniyah wa khurujud Dajjal. Thumma daraba biyadihi ala faqdi alladhi haddathahu aw mankibahi. Thumma qala inna hadha la haqqun kama annaka hahuna atau kama annaka qa'idun, yakni Muaz ibn Jabal. Apa kata Nabi kepada Muaz ibn Jabal? Kemerdekaan Palestina itu pasti. Kemerdekaan Palestina itu pasti. Persoalannya adalah kapan, wallahu a'lam. Tapi ketika Palestina ini bisa merdeka, kondisi Yasrib ketika itu mengkhawatirkan. Tanda runtuhnya Yasrib. Kemudian dijawab lagi, wa khurabu Yasrib khurujul malhamah. Ketika Yasrib nanti runtuh atau dikuasai, maka ketika itu terjadi pertempuran yang besar. Saya berpikir Bapak Ibu, kita hari ini itu sedang mengalami fenomena-fenomena perperangan yang Nabi pernah berkata dalam riwayatnya itu, dalam hadisnya itu, sampai akhir zaman itu perperangan tak akan berhenti. Tak akan berhenti. Hanya saja yang diinginkan oleh Nabi adalah di mana letak keberpihakan mereka orang-orang yang mengaku beriman. Apa yang diperbuat oleh orang-orang beriman.
Mereka seperti apa dan bagaimana? Bukan persoalan-persoalan yang terjadi hari ini, tapi bagaimana orang mukmin itu bersandar dan di mana mereka bersandar. Jangan sampai kita menjadi di tengah persoalan seperti ini, kita justru berpihak kepada musuh. Kita lihat sekarang, kita tinjau dari sisi geopolitik. Sedikit untuk kita bersama. Benar secara utuh mungkin tidak. Tetapi Bapak Ibu, kita harus paham bahwa Donald Trump ini kelicikannya cukup. Cukup kita sadari dan cukup kita ketahui. Israel ini adalah negara yang tidak diakui dan mau mengakui. Maksudnya mereka menganggap negara mereka itu diakui tapi tak diakui. Itulah bahasanya. Tapi dengan kelicikan mereka, dengan segenap kekuatan yang berada di belakang mereka, mereka tak akan tinggal diam dengan proses begini, Pak. Tak akan. Yahudi itu tak akan diam, Pak, dengan persoalan ini. Jadi kalau kita berbicara tentang pengkhianatan, maka harus berhati-hati. Ketika seorang pengamat mengatakan perdamaian yang dilakukan belum tentu menguntungkan seutuhnya bagi Palestina, terlebih bagi umat Muslim. Hanya karena ingin persoalan stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik yang berdampak pada ekonomi negara-negara yang terikat. Itu yang harus kita paham. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hati-hati. Para pihak travel senang, Pak. Oh, alhamdulillah, Amerika Serikat dengan Iran berdamai, Selat Hormuz akan buka, tiket pesawat akan turun. Kebahagiaan mereka cuma sebatas itu. Para pengusaha-pengusaha yang lain, pengusaha-pengusaha aftur misalkan, kebahagiaan mereka hanya sebatas itu. Pertanyaannya adalah, berdampakkah kepada Palestina? Kita lihat lagi. Apa dampak perdamaian Amerika Serikat dan Iran terhadap Palestina? Baik. Yang pertama, ada potensi positif. Ketegangan Timur Tengah mulai menurun. Pernah terjadi dahulu? Pernah. Ketika dulu terjadi gencatan senjata, Palestina sudah begitu senang, alhamdulillah. Awal Ramadan Israel mulai menghancurkan Palestina. Awal Ramadan. Janji palsu yang mereka bangun. Peluang diplomasi untuk Palestina lebih besar melalui berbagai macam negara, terkhusus Iran. Kita lihat berapa banyak negara yang menjadi mediator untuk untuk Palestina dan Israel, yang berujung kepada pengkhianatan. Rekonstruksi Gaza dan tekanan internasional agar konflik tidak berlanjut, ya memang. Tapi pertanyaannya, akankah mereka mampu menghentikan Israel dalam menggempur Gaza? Itu kembali poin. Yang kedua, potensi negatif dan resiko. Perdamaian Amerika dan Iran tidak otomatis menyelesaikan masalah Palestina. Karena konflik Palestina dengan Israel memiliki persoalan sendiri. Pendudukan, status Yerusalem, Gaza, pengungsi dan negara Palestina berada dalam konflik sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, para pengamat juga mencoba mengamati hal tersebut. Bisa saja perhatian internasional terhadap Palestina berkurang jika negara-negara besar menganggap masalah Iran sudah selesai. Betul Pak, ini poin yang harus kita tanamkan. Yang tadi saya sampaikan, setiap negara hari ini
hanya mengkhawatirkan negara mereka dari sisi stabilitas ekonomi. Yang kedua politik. Dan pendapatan negara melalui kerjasama atau politik internasional. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan nasib Palestina? Ketika negara-negara asing sudah menganggap bahwa negara mereka sudah semakin pulih secara ekonomi, akankah perhatian mereka terus mengarah kepada Palestina? Ini yang kemudian menjadi persoalan. Maka tak salah ketika ada yang mengatakan kekhawatiran negara-negara dahulu terhadap Palestina hanya karena persoalan apa? Ekonomi negara mereka. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita apa yang dikatakan oleh para pengamat politik? Bahwa nasib Gaza tetap bergantung pada langkah berikutnya. Kita lihat. Yang paling menentukan adalah apakah ada genjatan senjata yang bertahan, bantuan yang masuk, rekonstruksi Gaza, dan solusi politik jangka panjang. Kondisi inilah yang hari ini dibutuhkan oleh Palestina. Adakah dalam kesepakatan tersebut? Kita lihat. Ketika kita berkata pelonggaran sanksi bertahap, buat siapa? Iran. Genjatan senjata penuh buat siapa? Amerika, Iran. Menghormati kedaulatan masing-masing negara, buat siapa? Buat Iran. Di mana ada letak kesepakatan bahwa Amerika harus bisa memberikan sanksi dan mohon maaf, menekan Israel. Pertanyaan muncul, apa mungkin Israel tidak dibantu oleh kelompok Yahudi yang lain? Sekarang saya sampaikan Pak, Yahudi ini tidak akan pernah berhenti sampai negara Yahudi terbangun. Ini hanya diplomasi politik yang bisa saja mereka khianati kapanpun mereka mau. Karena sanksi internasional tidak akan pernah berpihak kepada Yahudi.